Oke, salam sahabat Sodik sekalian. Kembali kita akan membahas terkait masalah pelayanan publik yang berkaitan dengan perubahan sertifikat manual berbasis sertifikat digitalisasi atau sertifikat elektronik. Nah, gagasan ini bergulir menurut dari pihak Kementerian Agraria atau dari BPN sendiri mengatakan bahwa sertifikat berbasis digitalisasi atau elektronik itu lebih aman dan tidak disukai oleh mafia tanah tentunya. Dan inilah yang melatar belakangi Kementerian Agraria membuat sertifikat akan mengalihkan akan melakukan migrasi dari sertifikat manual berbasis kertas kepada sertifikat digital begitu kan. Dan tentu ini memiliki alasan-alasan yang tertentu oleh Kementerian Agraria tentunya. Alasan pertama adalah alasan sertifikat digitalisasi itu adalah sertifikat yang tidak disukai oleh mafia tanah karena memang dia lebih aman ya. Lebih aman, tidak bisa diperjualbelikan ya. Karena memang ya sistemnya itu memang lebih ketat daripada sertifikat manual. Dan tentunya apa yang dinyatakan dari pihak Kementerian Agraria ini benar terjadi begitu kan, masalah seputar mafia tanah. Nah, kita berbicara terkait masalah mafia tanah. Tadi apa landasan memang ya ide-ide besar terkait migrasi perubahan dari sertifikat manual ke sertifikat digital. Nah, alasan yang pertama adalah alasan keamanan dari pihak mafia tanah. Memang mafia tanah ini bukan hal yang baru ya. Semua sektor itu pasti ada mafianya. Yang nggak mafia migas ya, mafia pilkada, sekarang mafia tanah, bahkan ada mungkin mafia hutang ya. Saya nggak tahu itu. Yang jelas sekarang terjadi ya masalah dari dampak dari kejahatan mafia ini juga terdampak terhadap keluarga besar ya Pak Dr. Dino Jalal begitu kan. Ya, beliau ini adalah pejabat di era Pak SBY, pernah menjadi juru bicara, bahkan pernah menjadi duta besar begitu kan Pak Dino ini. Nah, beliau menceritakan di akun Twitternya bahwa keluarganya yang melainkan tak lain adalah ibunda dari Pak Dino itu sendiri, sertifikat manual ini beralih nama kepada nama orang lain tanpa AJB menurut Pak Dino. AJB akad jual beli ya, ada akad jual beli antara pihak penjual dan juga pihak pembeli. Dan ini terjadi. Dan terjadi perubahan itu adalah di sektor BPN itu sendiri begitu kan, di institusi BPN ya. Perubahan itu terjadi di BPN itu sendiri. Jadi surat ini bukan palsu tapi asli, tapi juga direkayasa begitu kan. Dia asli ya. Apakah aspal atau apa, dia bukan buatan dari luar institusi BPN, tapi memang dirubah di dalam institusi BPN itu sendiri begitu kan. Nah, kenapa bisa terjadi? Menurut memang penuturan dari Pak Dino ini adalah di akhir November 2020 kemarin beliau sudah menyatakan bahwa tanah atau aset yang dimiliki ibunya, ada rumah di situ, itu dirampok atau dicuri oleh mafia tanah ya, kelompok dari mafia tanah ya. Yang terjadi pada saat itu, tanahnya sertifikatnya berubah nama dari milik ibunya kepada nama orang lain. Dan ini kronologi kejadiannya adalah modus operandinya yang dilakukan oleh mafia tanah ini, yakni yang pertama ada oknum ya sebagai pemalsu KTP. Ada oknum orang yang ada orang yang ya dicocok-cocokkan dengan pemilik tanah, seperti mirip dengan ibundanya Pak Dino ini. Dimirip-miripkan itu. Masalah kalau memang mirip usianya, maka ini akan dibuatkan KTP-nya. KTP palsu lagi begitu kan. Nah, bicara masalah KTP palsu, ya kita jelaskan juga selanjutnya. Kita masing-masing memiliki NIK ya, nomor induk kependudukan. NIK ini adalah nomor unik sebenarnya, dan itu kita memilikinya satu orang, satu penduduk itu ada satu nomor NIK begitu kan. Tidak boleh misalnya dibuat NIK baru lagi ya kan, karena NIK itu sudah terbentuk ketika kita masih didaftarkan, ketika kita masih bayi begitu ya, masih bayi didaftarkan, kemudian ketika kita lahir ya didaftarkan, ada namanya akte anak, kemudian barulah keluar NIK kita di kakak kita tersebut. Tapi buktinya, faktanya NIK ini juga bisa dipalsukan ya. Saya juga ini berarti ada juga ini berarti mafianya di institusi-institusi pemerintahan
Kan begitu kan? Logikanya kalau logikanya KTP bisa dipalsukan dengan nomor NIK yang sudah kita miliki, masing-masing penduduk itu satu nomor NIK, tapi bisa dipalsukan begitu kan? Dan aneh lagi, kenapa di BPN juga bisa kecolongan? Harusnya dengan sistem terintegrasi ya pelayanan kependudukan sekarang, semua, jangankan institusi pemerintah ya kan, perbankan yang swasta saja bisa mengakses nomor NIK kita itu benar atau tidak gitu kan. Masa selevel dari BPN ya tidak bisa mengakses nomor NIK kita benar atau tidak, kan ini nggak lucu begitu kan. Dan ini juga kita ya harus kita benar-benar publik mempertanyakan kinerja BPN begitu. Kenapa bisa terbongkar ya kan, kenapa bisa terbongkar ya, bukan terbongkar ya, kecolongan maksudnya, kecolongan. Jadi yang kita tidak habis pikir, orang selepel Pak Dino Potijalal saja ya, keluarganya, orang tuanya bisa diserobot atau memang dirampok haknya ya melalui proses tanpa proses AJB tadi, akte akad jual beli antara penjual dan pembeli. Jadi Pak Dino menyatakan bahwa sertifikat orang tuanya, ibunya, tanah yang ditempati, ada rumahnya, itu bisa beralih nama ke nama orang lain tanpa AJB. Ini sangat-sangat mengerikan ya, saudara-saudara sekalian, sahabat solid ya. Sangat-sangat mengerikan saya pikir. Bayangkan orang selepel Pak Dino ya, tokoh ya yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya, pejabat di era Pak SBY bisa diperlakukan seperti itu. Dan ini modus operandinya sangat-sangat dahsyat sekali ya. Mafianya, mafia tanah ini, aduh luar biasa. Mafia ini apa sih kepanjangannya? Manusia pikiran ayam atau manusia pikiran anjay gitu? Saya nggak tahu juga. Nanti kalian kasih komen saja ya. Kasih komen. Mafia ini sih apa sih kepanjangannya? Mafia pikiran anjay atau ayam gitu. Nah, jadi Pak Dino Potijalal mengatakan bahwa memang kerja dari komplotan mafia tanah ini sangat-sangat terstruktur ya. Kalau dalam kejahatan pilkada, TSM, terstruktur, sistemik, dan masif begitu kan. Ini sama juga kejahatan di dunia apapun ya. Apa itu di perpolitikan, bisnis ya kan, mafia tanah, sama sistemnya ya. Terstruktur ya, ya sistemik dan masif gitu kan. Jadi ada timnya juga mereka bekerja. Jadi mereka tidak sendiri, ada timnya, ada sutradaranya, ada aktornya. Jadi siapa saja aktornya. Jadi begini ya, modus operandi yang dijelaskan oleh Pak Dino di akun Twitternya, bahwa komplotan dari mafia tanah ini ya, komplotan dari mafia tanah ini bekerja. Yang pertama itu adalah mereka mencari orang yang betul-betul mirip dengan ibundanya Pak Dino Potijalal gitu kan, orang yang mirip di KTP yang ada di sertifikat tersebut. Dia cari orangnya, kemudian dia palsukan KTP-nya. Ini dan dahsyat ini kan, KTP bisa dipalsukan. Kalau persoalan KTP pertama ya, masalah KTP ini kenapa masih bisa dipalsukan? Padahal kita ini kan memiliki satu nomor NIK ini, warga ini cuma satu bisanya. Dari kita baru lahir, kita didaftarkan ya, prosesnya kita didaftarkan dengan akte kelahiran, masuk ke KK, maka muncullah nomor NIK kita. Dan nomor NIK ini satu seumur hidup ya. Tidak boleh kita berganti nomor NIK-nya. Tapi faktanya nomor NIK ini juga bisa dipalsukan ya, kalau memang ada KTP palsu yang keluar gitu kan. Dan nyatanya menurut Pak Dino Potijalal begitu kan, surat dari sertifikat dari ibundanya itu bisa beralih nama tanpa AJB di BPN. Tidak main-main ini. Ya, di BPN itu sendiri dia menyatakan kalau sertifikat itu difalsukan ya kan, mirip gitu kan, aspal, itu tidak ada masalah. Tapi bisa beralih nama tanpa adanya proses AJB, dan ini luar biasa sekali kan gitu. Selepel Pak Dino bisa seperti itu, apalagi seperti kita rakyat jelata begitu kan. Maka kita harus berhati-hati, sahabat solid sekalian. Nah, kembali lagi jadi Pak Dino tadi. Jadi masalah KTP begitu kan, masalah nomor NIK itu kan, nomor induk kependudukan kita itu kan satu nomor NIK kita. Jangankan institusi selepel BPN, institusi negara, pelayanan publik gitu kan, diperbankan saja, perbankan swasta bisa mengakses nomor NIK kita itu asli atau palsu begitu kan. Tapi kenapa di BPN bisa kecolongan? Ya dalam tanda kutip kecolongan begitu ya. Walaupun memang alasannya yang bekerja di komplotan mafia tanah ini ya, ada perannya sebagai peran pelaku yang mirip dengan nama sertifikat di nama Pak Dino, orang tua Pak Dino tadi. Ada yang memalsukan begitu kan.
ada juga orang yang pura-pura membeli begitu. Nah, ini luar biasa. Jadi, orang yang pura-pura membeli semua ada. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dia mendaftarkan, pertama melalui notaris bodong sampai kepada BPN. Dan BPN juga bisa kecolongan begitu kan. Kecolongan. Ini ada apa sebenarnya? Jadi ada yang tidak aman di Republik ini. Masalah tadi data kependudukan KTP bisa digandakan, begitu kan NIK-nya. Kemudian di BPN juga, masa bisa dia tidak bisa melakukan validasi gitu kan? Tidak bisa melakukan ya semacam ya verifikasi faktual lah kan. Ini nama di KTP ini sesuai nggak nomor NIK-nya begitu kan. Harus ada seorang institusi di BPN itu seperti itu. Dan yang anehnya di BPN itu ada lagi legalisir kan, melegalisir fotokopi KK atau KTP. Seharusnya nggak perlu karena nomor NIK-nya itu sudah terdaftar begitu loh di Disduk Capil atau di Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil sebenarnya kan. Kalau di daerah itu di Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebetulnya seperti itu saja mekanismenya. Kenapa lagi harus kita ya dengan syarat yang mungkin agak ribet begitu, tapi kita dialihkan kepada nama orang lain tanpa AJB. Ini yang terjadi kepada keluarga Pak Dino Poti Jalal ya. Oleh sebab itu kita selaku masyarakat harus berhati-hati, waspada, karena kejahatan itu bukan saja ada kesempatan, juga ada niatnya gitu kan. Nah, oleh sebab itu mari sahabat solid sekalian, kita jaga keamanan diri kita karena hak-hak kita dilindungi oleh hukum ya. Maka Pak Dino sudah menekankan kepada pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas ya, dari mulai aktor ya, siapa kemudian sutradaranya, aktor intelektual, kemudian siapa pendananya, itu harus diusut tuntas, pinta dari Pak Dino. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan untuk nontonnya, jangan lupa sahabat sekalian untuk tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat terus untuk menyajikan informasi-informasi yang menarik dan berguna bagi kita semua.